Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'atihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu, khususan mu'allif hadhil kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti wal mu'assis hadhihi al-musalla Baitur Rahman. Syukrillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Lubbabul Hadis halaman 10 ya. 10 garis yang keberapa? Paling bawah. Ya. Berarti hadis yang paling bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallahu wa man akramallahu fama'wahul jannah. Man siapapun atau barang siapa akroma memuliakan aliman orang alim, pakai ain, salah baca aliman jadi orang penyakitan. Orang yang memuliakan orang yang berilmu, orang alim, faqad akramani, maka sungguh ia telah memuliakan aku. Aku yang dimaksud adalah Rasulullah, karena al-ulama warasatul anbiya, yang mewarisi perjuangan Nabi itu ya para ulama. Maka kita hormat, takzim pada para ulama. Hormatnya apakah kalau ketemu langsung hormat gerak? Ya enggak. Di antaranya hormat itu ya sesuai budaya yang di kita. Kalau di Jawa dulu, kalau di daerah saya itu saking hormatnya ya, sama rumahnya aja hormat. Misalnya kita naik sepeda, melewati rumah guru, turun sepeda dituntun, tanda lewat, naik lagi. Ya sampai sekarang masih berlaku. Kalau motor dimatiin, di kayak gasruk. Itu bentuk penghormatan. Ya makanya kadang walaupun ngajinya nggak seberapa, tapi kadang ilmunya berkah. Nah kadang anak sekarang lewatin gurunya malah mending apa, kadang gurunya naik motor yang jadul, kadang-kadang salib wong. Guru sekolah kalau di jalanan nggak guru ya. Ya itu makanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu beliau pernah mengatakan begini, ana abduman ta'allamani walau kana harfan wahidan. Ada yang nyari siapa itu? Sahabat Ali beliau bilang, ana saya abduman, hamba seseorang, ta'allamani yang mengajarkan kepadaku, walau kana harfan wahidan, walaupun cuma satu huruf. Sahabat Ali siap jadi budaknya seseorang yang telah mengajarkan ilmu kepadanya. Itu sahabat Ali.
Maka kalau budaya santri itu kadang santri-santri yang ilmunya berkah itu yang ngabdi ke kiai. Walaupun kadang jarang ngaji, disuruh-suruh mulu sama kiainya. Suruh ngarit, orang Jakarta ngarit apa? Nyari rumput itu. Ngarit. Yang orang lain ngaji dia ngarit. Pulang ngarit suruh bersihin kandang sapi, kandang kambing, kan rata-rata kiai kampung kan sapi, kambing. Kalau kiai saya dulu apa itu? Tambak, empang. Pondok pesantren di pinggir laut, pinggir pesisir kan ya kiainya usahanya tambak. Jadi santri-santri ya ngurus tambak. Ya situ namanya bentuk takzimnya. Sekarang zaman kita dulu kalau sore mau ngaji itu kan suruh isi padasan. Padasan itu apa ya? Padasan dimasukin ayam. Padasan apa sih? Tempat wudhu. Wah. Anak sekarang kok misalnya di tempat gurunya kok disuruh ngapa-ngapain, orang tuanya nggak terima. Emang anak saya ke situ saya disuruh-suruh gitu, anak saya suruh ngaji loh. Kata saya dulu. Nah, ya kita dulu kalau ngaji kan begitu ya di rumah guru. Nyapu, ngepel, ngisi padasan, wes sembuh lah semuanya. Nah itu bentuk sebagai akroma, bentuk memuliakan aliman orang alim. Orang yang memuliakan orang alim maka sama saja dengan memuliakan aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man akramani, dan siapa yang memuliakan aku, kata Rasulullah, faqad akramallah, maka sungguh ia memuliakan Allah. Dengan Rasulullah ta'zim, hormat tentunya. Lah orang yang waman akramallah, orang yang dimuliakan oleh Allah, ya fa ma'wahu, tempat tinggalnya al jannatu, surga. Ini bentuk ta'zim, hormat pada guru. Maka saya kadang kalau melihat ada guru kok sampai dilaporin polisi. Iya. Ya Allah. Suruh sholat. Banyak sekarang. Yang kasus di mana itu suruh sholat ya? Kasus di mana saya pernah lihat itu di media sosial. Gara-gara disuruh sholat, orang tuanya nggak terima. Itu, ya Allah. Itu kadang yang kasihan anaknya loh. Kalau orang tuanya mau sembuh lah, anaknya khawatirnya nanti ilmunya nggak berkah, ilmunya nggak manfaat. Walaupun mungkin dia pintar mungkin, tapi nanti begitu lulus nyari kerjaan susah, mungkin hidupnya blangsak ya gara-gara tadi nggak hormat pada guru. Dulu saya masih ingat ketika saya ngaji sampai summum bukmun umyum fahum la yarjiun, itu saya kan belum bisa baca, hanya modal hafalan aja, huruf alif ba itu belum tahu, entah seingat saya belum sekolah. Itu guru saya kalau saya salah itu bukan dipukul begini, diginiin loh, bambu tapi diginiin di sini, wah sakitnya. Maksudnya saya nangis pulang mau nyari bantuan ke emak, nyampe rumah malah ditambah. Mungkin yang dinamarin pakai stagen itu loh, stagen ini loh yang buat ngikat perut itu loh, dilepas langsung. Kamu aja yang nggak mau sinau, niatnya mau nyari bantuan malah dapat tambahan. Ya Allah, itu yes, makanya kadang sekolahnya nggak seberapa ya ilmunya berkah karena hormat takdim sama guru. Wallahu alam ya. Tapi kadang ada yang kalau di kampung kan duit nggak begitu punya, tapi kan kalau hasil bumi punya ya. Kalau entah hari-hari tertentu datang ke rumah guru, entah bawa singkong, entah bawa kelapa, entah bawa apa, Pak Kiai ini sekedar untuk wis bisyarah kalau orang sono bilangnya. Ini sebagai bentuk man akrama aliman faqad akramani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya halaman 11, naumul alimi afdalu min ibadatil jahil. Wah, dia ini. Naumul alimi, tidurnya orang alim, orang berilmu, afdalu itu lebih baik min ibadatil jahili, daripada ibadahnya orang bodoh. Lah kok bisa begitu? Orang tidur kok bisa lebih baik daripada ibadah? Itu ada riwayat wallahu alam. Satu hari ketika itu Rasulullah
Kan Rasulullah itu kasyaf. Kasyaf itu apa ya? Bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Satu hari ketemu sama iblis, lari pontang-panting, ngos-ngosan nggak karuan. Ditanya, "Loh, iblis?" Begitu kali nanya ya. "Ngapain? Kok lari?" "Wah, saya takut ada orang di musola," umpama. Begitu Rasulullah melihat musola ada dua orang, yang satu lagi sholat, satu lagi tidur. Batin Rasulullah mungkin awalnya takut sama orang yang lagi sholat. Tapi ketika iblis ditanya, "Iblis, yang kamu takuti yang mana? Yang tidur apa yang sholat?" "Yang tidur ya Rasul." Rasulullah kaget, lah kok bisa orang tidur lebih menakutkan bagi iblis daripada orang yang sholat? Kemudian iblis jawab gini, "Ya Rasul, itu yang tidur orang berilmu. Dia sebelum tidur itu udah, kalau bahasa kita udah pasang tameng, wudhu dulu, baca doa ini itu. Walaupun dia tidur, saya nggak bisa ngedeket ya Rasul. Tapi yang satunya itu yang lagi sholat, kalau bahasa orang Bojong Sono, orang PA yo. Bahasa orang Bojong kalau bilang anak goblok katanya anak PA. Tahu PA itu apa artinya? Iya ya, P sama A itu loh, maksudnya apa? Lah kok bisa begitu? Lah kalau orang itu orang goblok, sholat sih sholat, cuman saya towel dikit juga rakaatnya lupa. Mungkin dia sholat wudhunya nggak bener, ya kan? Terus sholatnya bacaannya nggak bener, gerakannya nggak bener. Wah, walaupun dia sholat adalah gampang ya Rasul, tapi yang tidur itu, nah itu sampai ada ucapan naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Nah, terus begitu kalau orang alim terus tidur, ya enggak. Nah, kalau tidur terus ya malah bahaya. Ini maksudnya betapa mulianya orang yang berilmu, orang yang punya ilmu pengetahuan. Walaupun dia lagi tidur, lebih menakutkan bagi setan daripada orang yang lagi sholat tapi tidak punya ilmu. Nah, makanya ya kita berusaha tiap Senin ya. Jam segini kan kadang enaknya ngantuk ya. Lah kok malah ngumpul di sini. Ya biar tadi kalau walaupun kita lagi tidur lebih ditakutin setan. Pengennya kan ke sono arahnya ya. Nah, ya biar jadi orang alim. Ya siapa tahu kesampaian entah 30 tahun yang akan datang. Wallahu a'lam ya. Nah, ya siapa tahu dikasih panjang umur. Ya wes, yang penting kan usahanya, masalah hasil itu kan urusan nanti. Ibarat kerja orang mah yang penting kerja. Masalah gaji lah ya urusan nanti. Masa yang sebelum kerja udah nanyain gaji mulu. Kerja baru sejam, gaji saya berapa? Kerja lagi sejam, kapan saya gajian? Loh, kerja baru 2 jam dan ya gajian. Langsung pecat. Yang penting ini niat ikhtiar kita, usaha untuk menambah ilmu pengetahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man siapapun ta'allama yang belajar baban satu bab minal ilmi dari ilmu. Ini satu bab, padahal kita ngaji udah berbab-bab ya. Bab macam-macam udah kita pelajari lah. Masalah bisa lah enggak lah urusan nanti. Yang penting ta'allama, belajar. Ya'malu bihi, ia mengamalkan dengan ilmunya itu. Misalnya ia belajar tentang sholat duha, kemudian diamalkan duhanya. Berarti kan ya'malu bihi. Aulam ya'mal bihi, atau belum mengamalkannya. Kalau di situ diterjemahkan apa? Tidak diamalkannya. Orang yang belajar ilmu yang sudah diamalkan maupun belum diamalkan. Misalnya orang belajar tentang ilmu haji. Lah karena duitnya belum ada kan ya baru teorinya kan, prakteknya belum. Belajar zakat, giliran mau zakat duitnya nggak ada. Ya kalau zakat fitrah mah ada lah ya. Zakat mal ini. Orang sudah belajar ilmu yang diamalkan maupun yang belum diamalkan.
Karena itu afdhala lebih baik min ayyusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Lebih baik daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. 1000 rakaat, tarawih 20 aja nawar ya. Kalau bisa ya yang 8. Ya 20 sih 20, cuman rakaatnya dipercepat. Bacanya kalau bisa ya waladhdallin langsung Yasin, Allahu Akbar. Besoknya lagi waladhdallin langsung alif lam mim, Allahu Akbar. Kan cepet ya. Singkat. Lah ini orang belajar ilmu baik yang sudah diamalkan maupun yang belum diamalkan, dalam hadis ini itu lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Siapa yang kuat ya 1000 rakaat ya. Kita paling banter sholat sunnah kalau dihitung berapa rakaat sih? Yang sunnah loh, bukan yang wajib. Kalau wajib mau nggak mau segitu. Yang sunnah qobliyah badiah, kadang ya badiahnya doang. Ya kadang ya qobliyahnya doang, badiahnya enggak. Kadang ya blas qobliyah badiah enggak. Lah model-model kayak kita ya kadang kalau lagi imannya naik ya duha ya iya, tahajud ya iya, tapi kadang iman ya turun ya. Mau sholat duha ya abot, mau tahajud wah apalagi tambah abot. Enak tidur. Enak tidur. Ya kalau dihitung-hitung 50 ada kali lah ya. 50 rakaat tuh. Kali umpama dihitung dari pagi lah, dari pagi qobliyah subuh 2. Duha biasanya berapa? 4. 6. Ini yang depan 2. Apa kadang-kadang? Ya ulah taruhlah diambil 6 umpama. Berarti udah 6 sama 2 8. Duhur 4, berarti kan qobliyah 2, ba'diyah 2, 4. 8 tambah 4 12. Udah lumayan lah ya. Asar qobliyah doang 2. Udah 18. Maghrib 50 ada lah ya. Kalau lagi iman naik. Mau kadang ya iman turun kok kadang. Lah sholat sunnah yang 1000 rakaat aja itu ternyata mencari ilmu walaupun belum diamalkan itu lebih afdal. Maka ibu duduknya di sini sampai enggak nanti hampir jam 2, insya Allah lebih afdal daripada sholat sunnah 1000. Insya Allah. Wong hadis nabinya begitu, lagi mana lagi? Mosok kita ngeyel. Lah ya misalnya kalau kita ngajak orang, Bu, ayo sholat sunnah 1000 rakaat. Emang kuat-kuat, ayo makanya ikut. Ngajak ngaji. Kuat 1000 rakaat enteng, tinggal duduk sambil nyelonjor kan. Ngaji dari ibu berangkat tadi 12:30 kali ya. 12:30 ntar pulang jam 2 kurang dikit, udah dapat 1000 mayan. Ya Allah akbar walillahil hamd. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man zara aliman faka'annama zarani. Man siapapun zara yang menziarahi. Ziarah itu jangan dikonotasikan untuk orang meninggal loh ya. Enggak. Ziarah itu ya kita datang tapi untuk kembali lagi, itu namanya ziarah. Nah, cuman kadung konotasinya kalau ziarah itu untuk orang yang meninggal. Padahal enggak. Ziarah itu ya kita datang kemana saja yang nanti kita akan kembali, itu namanya ziarah. Mau kemana Bu? Ziarah kemana? Ancol. Ziarah ya? Apa mau netep di Ancol? Enggak kan ya pulang kan? Nah iya makanya mau kemana? Ancol. Oh, ziarahnya ke Ancol, keren ya. Memang ziarah keluar Batang doang. Ancol ya ziarah namanya. Ya, minggu-minggu gitu. Mana? Ziarah mana? Taman Mini. Lah di ziarah ya boleh. Ziarah itu bukan hanya untuk orang yang meninggal. Pokoknya kita berkunjung ke satu tempat dan ada niat untuk kembali pulang, itu namanya ziarah. Ibu datang ke sini nih. Nanti pulang kan apa nginep sini? Pulang. Lah kalau nginep namanya bukan ziarah. Kalau pulang itu namanya ziarah.
Man zaro, siapa yang menziarahi aliman, orang yang berilmu, orang alim. Faka'an nama, maka seakan-akan zaroni, ia menziarahi aku. Maka orang-orang tua dulu itu anaknya sering diajak sowan ziarah ke rumah para kiai. Kadang yo ada yang dilus palanya, ada yang diludahin. Yo ngarep ngalap berkahnya. Orang yang menziarahi orang alim itu sama saja dengan menziarahi Rasulullah. Kita menziarahi Rasulullah ongkosnya mahal ya. Paling enggak 30 juta. Ya wes lah, kalau nggak bisa ziarahi Rasulullah ya kita ziarah sowan ke rumah orang-orang yang berilmu. Waman sofaha, waman dan siapapun sofaha yang salaman, jabat tangan, aliman ke orang alim, faka'an nama sofahan, maka seakan-akan ia bersalaman denganku. Maka istilah, ada budaya di pesantren itu kalau mau boyong itu istilah kalau santri pulang nggak balik lagi. Kalau orang kampung saya namanya santri boyong. Itu biasanya diajak salaman. Musalsal itu saya umpama ke kiai saya pernah salaman. Kiai salaman ke kiainya. Kiai salaman ke kiainya. Terus nyambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam bahasa santri itu namanya musalsal. Musalsal itu salaman plek langsung. Kalau di pesantrennya Kiai Zulfa itu malah salamannya kayak orang ngadu panco itu. Ini begini loh, yang begini loh, kayak ngadu panco loh. Ya budaya. Yang penting pokoknya salaman. Lah kalau yang santri putri biasanya ya sama bunyainya, sama istrinya, kiainya itu. Biar tadi maksudnya nyambung. Saya misalnya salaman ke kiai salaman ke gurunya ke gurunya terus sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man sofaha aliman faka'annama sofahan. Siapa yang bersalaman dengan orang alim, maka seakan-akan ia salaman dengan aku. Waman dan siapapun jalasa, yang duduk bareng aliman dengan orang alim, faka'annama, maka seakan-akan jalasani fid dunya, duduk bersamaku di dunia. Kita dengan Rasulullah jaraknya 14 abad. Secara zahir nggak mungkin, tetapi secara maknawi bisa. Asal kita sering berziarah, duduk bareng dengan orang alim, sama saja dengan duduk dengan Rasulullah di dunia. Waman jalasani fid dunya, waman dan siapapun jalasani, yang duduk denganku fid dunya, di dunia, ajlastuhu, maka saya akan mendudukkannya ma'i, bersamaku, yaumal kiamati, di hari kiamat. Mendudukkan itu berarti kan misalnya kita lagi jauh, sini, duduk sini. Nah itu namanya kan mendudukkan ya. Nah kita yang sering ngaji duduk bareng dengan guru-guru kita, insya Allah kalau misalnya kita pas hari kiamat umbang-ambing bah karuan di awe-awe. Di awe-awe apa Indonesianya? Ini loh. Panggil, duduk sini. Lah kalau duduk kok dengan dekat dengan Rasulullah kan dijamin aman. Nah iya kan, Rasulullah dijamin aman. Maka dalam satu hadis yang lain Rasulullah sampaikan, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu di akhirat nanti akan kumpul dengan siapa yang ia sukai. Yang ia cintai di dunia ini, nanti di akhirat kita akan kumpul. Lah kalau ngumpul di dunia sekarang demen sama apa? Ya nanti enak sono bisa digoyang-goyang terus gitu. Nah, sama Dewi Persik. Sama yang satunya siapa? Kok apal lu? Oh iya. Cerdas kalau ada begitu loh. Lah nanti pokoknya kumpulnya ya bareng yang kita didemeni saat ini loh. Lah kedemenan dalam hati itu kan nggak bisa dibohongi ya. Walaupun kita kayaknya demen mulutnya tapi hatinya nggak demen kan bisa aja. Lah demennya kita nanti itu akan menyebabkan kita akan kumpul dengan dia.
Yo terserah siapa mau demen siapa, mau seneng siapa, mau idolakan siapa, yo terserah. Tapi nanti itu yang nemenin kita di akhirat. Lah kalau kita cinta dengan Rasul, ya insya Allah kumpul dengan Rasul. Cinta dengan para sahabat, ya insya Allah kumpul dengan sahabat. Tapi kalau cinta dengan apa tadi Dewi Persik, sama satunya Inul, satu lagi siapa itu gotik ya. Ya itulah. Yo nanti kumpulnya yo itu juga. Sekedar ngepen doang. Lah ya mau ngepen kan namanya seneng kan? Ayo situ. Lah wis pokoknya siapa yang kita senengi itu nanti temen kita. Kalau kita di dunia kumpul dengan bertetangga itu nggak bisa milih. Kalau teman bisa milih, tapi kalau tetangga kan kita nggak bisa milih ya. Ya kecuali kita yang punya tanah gitu ya. Ayo teman-teman CS besti tinggal di sini dah saya bikin rumah. Lah kalau kita kan tetangga nggak bisa milih ya. Tapi di akhirat kita bisa milih. Ya tadi milihnya dari sekarang. Siapa-siapa yang dalam hati ini ada klik, wah bahasanya klik. Itu nanti yang akan nemenin kita. Nah kalau saya demennya sama Iwan Fals ya nanti kumpulnya Iwan Fals. Nah, saya tiap hari kalau di rumah kalau nggak kemana-mana sampai tetangga itu apal Iwan Fals apa nggak punya kaset lain apa ya? Nah demen kok. Ya Allah. Nah ini bab yang pertama yang berkenaan dengan keutamaan ilmu dan ulama yang dikutip atau yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti tentang beberapa hadis tentang fadilahnya ilmu dan ulama. Dan semoga kita walaupun kita bukan orang alim, kita bukan orang ulama, tapi paling tidak kita orang-orang yang mencintai orang alim, menghormati ulama. Insyaallah wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.